Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Nusantara dimanapun berada, Habib Soleh Tanggul. Pasti kalian gak asing dengan sosok waliyullah tersebut yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video ini Islam Nusantara bakal membahas biografi singkat tentang Habib Soleh Tanggul. 1. Latar belakang keluarga dan masa kecil. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid dilahirkan di desa Korbah Bakarman, Hadramaut, Yaman pada 17 Jumadul Ula tahun 1313 Hijriah bertepatan pada tahun 1895 Masehi. Di dalam manakib disebutkan bahwa silsilah dan nasab Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari cucunya Iman Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan garis keturunan tersebut, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid termasuk ke dalam golongan Sayyid. Pada golongan ini terbagi ke dalam kelompok-kelompok dengan jumlah yang sangat besar jumlah anggotanya. Di dalam tradisi keturunan Arab, setiap golongan dalam pemberian nama pada anaknya diikuti dengan marga dari kakek terdahulunya. Atas nasabnya tersebut, Habib Soleh menyandang marga Al-Hamid. Nasabnya menyambung sampai kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari garis keturunan ke-39 sebagaimana silsilah berikut. Habib Soleh lahir dari keluarga seorang ulama sufi yang juga bekerja sebagai pedagang di Hadramaut. Ayahnya bernama Al-Habib Muhsin bin Hamid sedangkan ibunya bernama Aisyah. Menurut penuturan dari keturunannya saat di Hadramaut, Habib Muhsin kerap didatangi masyarakat Bakarman untuk meminta barokah doa. Sedangkan ibunya bernama Aisyah, berasal dari kalangan Al-Amudi dan nasabnya masih tersambung dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berikut beberapa pendapat habaib yang sezaman mengenai kepribadian Habib Soleh. Mereka mengakui keagungan derajat Habib Soleh dan kemustajaban doanya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta mengatakan, "Wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu dan segala permohonanmu selalu dikabulkan." Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Jeddah, mengatakan, "Sesungguhnya Habib Soleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya, dan dia doanya selalu terkabul dan sangat dicintai serta disegani." Dari penuturan beberapa habaib yang sezaman dengan Habib Soleh menguatkan pendapat para pengikutnya bahwa dia adalah orang yang sangat arif dan merupakan wali Allah, sehingga muncul keyakinan di kalangan mereka bahwa doa yang dipanjatkan oleh Habib Soleh akan dikabulkan karena kedudukan tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Riwayat pendidikan. Habib Soleh terlahir dari keluarga yang sederhana dan terdidik dalam lingkungan keagamaan yang baik. Sejak masih kecil, dia sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikannya dimulai dari daerah asalnya, Hadramaut. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, seperti dalam melaksanakan suatu praktik keagamaan dalam beribadah berdasarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu dia juga mengerjakan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Dia menimba pendidikan Al-Quran di bawah bimbingan As-Syekh Said Bamudij di Wadi AMD, Hadramaut. Pendidikan dalam keluarga yang sangat kuat menerapkan prinsip-prinsip keagamaan salaf, telah membentuk pribadi Habib Soleh sebagai pecinta ilmu. Sejak saat muda dia gemar mengunjungi dan menimba ilmu dari dai para ulama terkemuka. Dalam buku 17 habaib paling berpengaruh di Indonesia, Habib Soleh bertemu beberapa habaib terkemuka, di mana dia menggali banyak ilmu dan bertukar informasi. Adapun ulama yang sering dia kunjungi adalah Habib Abdullah bin Muhammad Assegaf, Gresik; Habib Husain Hadi Al-Hamid, Embrani, Probolinggo; Al-Habib Hamid bin Imam; Al-Habib Muhammad bin Salim Asri, Malang; Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putra dari Habib Ali, Kuitang, Jakarta. Sikap gemar menyambung silaturahmi kepada para ulama dan aulia inilah yang menjadi salah satu sifat keturunan Alawiyin. Pendidikan yang diajarkan di kalangan Alawiyin berada di dalam lingkungan salaf, sehingga dia membentuk karakter yang soleh dan berakhlak terpuji dalam diri beliau. 3. Pernikahan dan keturunannya.
Sebagian besar para Habib dan keturunan Arab lainnya datang ke Indonesia masih berstatus lajang, sehingga kemudian memperistri perempuan lokal. Adapun wanita yang diketahui menikah dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu seorang perempuan lokal bernama Hamsyiah, pada saat itu menjadi kembang desa di daerah Tempeh Lumajang. Dari pernikahannya dengan wanita tersebut, Habib Soleh dikaruniai 3 anak diantaranya, Habib Abdullah, Habib Ali dan Syarifah Nur. Setelah melanjutkan hijrah ke Tanggul, Habib Soleh menikahi seorang perempuan asli Tanggul bernama Siha, dan diketahui memiliki 1 keturunan yaitu Syarifah Fatimah. Habib Soleh juga menikahi seorang perempuan lainnya asal Tanggul, namun tidak diketahui namanya dan pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak. Habib Soleh mempersunting perempuan keturunan Arab bermarga Al-Habsyi yang berasal dari Banyuwangi. Dia bernama Syarifah Fatimah binti Mustafa Al-Habsyi. Atas pernikahnya dia dikaruniai 3 anak yaitu Habib Husain, Habib Ali, Syarifah Khadijah. Dengan pernikahannya ini Habib Soleh memberikan pendidikan dasar Islam bagi penerus-penerusnya yang diharapkan dapat mendukung pengajaran Islam kelak, khususnya dalam meneruskan nilai-nilai dakwah Islam yang telah ditanamkan oleh Habib Soleh, sehingga nilai-nilai dakwah yang telah disampaikan oleh Habib Soleh dan para keturunannya bisa dengan mudah diterima masyarakat karena dia memiliki garis keturunan golongan Sayyid yang sangat dihormati. Kemangkatan Habib Soleh ke rahmatullah. Hidup dan mati seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Habib Soleh, wafat pada 8 Syawal 1396 Hijriah bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai Habib Soleh wafat pada usia 86 tahun. Adapun yang berpendapat wafat saat berusia 81 tahun. Dia dikebumikan pada hari Ahad 9 Syawal setelah sholat duhur. Pada prosesi sholat jenazah dilakukan beberapa kali, karena peziarah beberapa kali dan karena banyaknya penziarah, sehingga lokasi pemakaman diletakkan samping Masjid Riyadus Sholihin Tanggul, Jember. Dalam buku 17 Habaib yang berpengaruh di Indonesia tertulis surat takziah dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, seorang panutan para Alawiyin yang berada di Jeddah, Saudi Arabia. Mengatakan sebagai berikut, Habib Soleh telah meninggalkan kita di saat kita sangat membutuhkan doa, bimbingan dan perhatiannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkannya kenikmatan abadi di sisinya bersama penghulu seluruh manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kewafatan Habib Soleh, banyak masyarakat berziarah ke makam beliau. Penziarah datang dari penjuru daerah di Jawa ataupun luar Jawa. Tradisi ini sudah menjadi salah satu kepercayaan masyarakat, bahwa menziarahi seorang wali Allah akan mendapatkan berkah doa. Semoga kita semua mendapat berkahnya beliau, Habib Soleh Tanggul, dan bisa berziarah ke makam Habib Soleh Tanggul, Jember. Mungkin itu tadi biografi singkat Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat. Jangan lupa dukung channel Islam Nusantara dengan menekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan video-video terbaru tentang para wali Allah di seluruh penjuru Nusantara. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.